Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan video untuk tugas akhir praktikum akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Juli Arianto. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asmia Malia Islami. Nama saya Aisyah Zukur Syaresi. Nama saya Amanda Asriani. Step yang pertama, kita buka dulu aplikasi Accurate-nya. Lalu buat data perusahaan baru, kita pilih titik 3. Nah, di sini kita pilih tempat untuk menyimpan file data perusahaan kita. Lalu kita ketik nama filenya. Karena ini untuk tugas akhir UAS, jadi kita tulis tugas UAS. Lalu create, lalu oke. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita isi kata kuncinya sesuai dengan pengguna, yaitu supervisor. Lalu oke. Terus lanjut. Lalu kita pilih persiapan mahir. Lalu lanjut. Nah, untuk mata uang kita bisa tulis namanya yaitu rupiah, nilai tukarnya 1, lalu negaranya Indonesia, dan simbolnya Rp. Lalu lanjut. Nah, selanjutnya ada informasi perusahaan. Buat nama perusahaan, karena kita udah ada file nama dan alamat, kita bisa kopas. Nama perusahaan kita isi PT Ganteng, alamatnya Jalan Karapita nomor 140 Bandung, teleponnya 022 229897, faksnya 021 119855, email addressnya ptganteng@indo.net. Terus tanggal mulainya kita isi 31 Desember 2024, tahun fiskalnya kita isi 00 biar jadi 2000. Terus default periodenya tetap 12/2025. Kita pilih lanjut. Nah, di sini ada informasi pajak perusahaan. Nomor seri faktur pajaknya juga sama. Di file Word kita tinggal kopas saja. Nomor seri faktur pajaknya kita isi CLKJ strip 071.xxxxx. NPWP-nya kita isi, kita kopas. Nomor pengukuhan PKP-nya juga sama seperti NPWP, kita kopas. Tanggal pengukuhan PKP-nya kita isi 1 Desember 2025. Kode cabangnya 1, jenis usahanya jual beli peralatan kesehatan. Lalu clue SPT-nya kita bisa kopas 62534. Terus lanjut. Nah, habis ini langkah yang keempat kita hapusin account receivable rupiah. Kita sisakan hanya opening balance equity dan retained earning. Kita hapus semua. Nah, untuk yang di bawah ini kita isi opening balance equity. Lalu klik di sini untuk import data. Pilih foldernya. Nyimpannya di mana? Terus kita pilih Excel. Lalu kita ambil data. Nah, untuk nomor akun yang di data sumber ini yang di bagian bawah kita hapus ya teman-teman. Habis itu kita isi nomor akun dengan nomor akun, nama akunnya, nama akun, terus tipe akun,
Tipe akunnya cashbank, itu ada kas bank. Account receivable-nya itu akun piutang. Inventory-nya persediaan. Order current asetnya kita isi aktiva lancar lainnya. Terus fixed asetnya kita isi aktiva tetap. Accumulated depreciation kita isi akumulasi penyusutan. Lalu order current liabilities kita isi hutang lancar lainnya. Terus account payable kita isi akun hutang. Habis itu long term liabilities kita isi hutang jangka panjang. Lalu equity kita isi ekuitas. Revenue kita isi pendapatan. Lalu cost of goods sold-nya kita isi HPP, harga pokok penjualan. Lalu kita selanjutnya ada di expense, kita isi beban. Order income kita isi pendapatan lain. Lalu order expense kita isi beban lain-lain. Lalu klik OK. Lalu buat currency kita isi mata uang, kita isi rupiah. Oke. Terus opening balance kita isi saldo awal. Lalu as of balance kita isi saldo per tanggal. Nah, ini biar keimpor semua karena tanggalnya kebalik sama bulan, jadi kita formasi tanggalnya kita ganti, bulan dulu baru tanggal. Lalu import data. Oke, ini datanya ada 63 sebenarnya teman-teman. Oke, jadi ini berhasil di upload semua, diambil data semua. Lalu oke. Nah, untuk langkah yang selanjutnya itu ada akun default mata uang. Kita isi akun hutangnya itu ada retur pembelian, akun piutangnya itu piutang dagang. Terus pembayaran di muka penjualan itu ada uang muka penjualan. Lalu pembayaran di muka pembelian ada uang muka pembelian. Lalu diskon penjualan itu ada potongan penjualan. Laba rugi terrealisir itu ada laba rugi terrealisir. Laba rugi tak terrealisir itu kita isi laba rugi belum terrealisir. Lalu lanjut. Diskonnya kita isi 1. Lalu hari diskonnya kita isi 10, jatuh temponya 30. Lalu kita klik tambah. Nah, buat yang ini kita isi jika membayar antara itu 10 hari akan dapat diskonnya 5, jatuh temponya kita isi 50. Lalu oke. Nah, terus tambah lagi, lalu kita klik tunai saat pengantaran atau C.O.D, lalu oke. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang pajak kita isi kodenya T, namanya PPN, keterangannya kita isi pajak pertambahan nilai.
Untuk diskon, untuk nilai perusahaannya kita isi 10, pajak penjualannya itu 21310, lalu ada pajak pembelian di 21320. Akun pajak penjualannya nanti akan muncul PPN keluaran, dan akun pajak pembeliannya nanti akan muncul PPN masukan. Lalu lanjut. Selanjutnya langkah 8. Klik di sini untuk impor dari berkas. Klik. Terus kita import data. Terus praktikum. Kita pilih Excel untuk tipenya. Ambil data. Kita sesuaikan. Kita hapus yang kolom paling atas, yang text address 1. Lalu kita sesuaikan customer no, nama pelanggan, address 1, alamat 1, address 2, alamat 2, tax address 1, alamat pajak 1, tax address 2, alamat pajak 2. Kita city, kota, provinsi, country, negara, phone number, nomor telepon, fax number, nama faksnya, contact name, nama kontak, email, first text pertama, pajak pertama, kita isi PPN, lalu oke. Text number, kita isi nomor pajak, kredit limit, kita isi saldo awal, currency kita isi mata uang, untuk ininya kita isi rupiah. Oke. Jam kita isi syarat, isi sesuai dengan data customernya, itu 1/10 N/30. Kita isi semua, lalu oke. Customer type, tipe pelanggan, lalu kita pilih umum, oke.
lalu tanggal invoice, saldo per tanggal, invoice no, kita pilih manufaktur saldo awal. Selanjutnya import data. Lanjut. Tambah. Kita cari dulu nama pelanggan, kita isi Tokodira. Lanjut alamat, kita salin Jalan Cikutra 20. Alamat pajak kita isi sama. Kotanya kita isi Bandung. Di sini Jawa Barat. Negaranya Indonesia. Kita salin nomor telepon. Lalu oke. Lalu kita isi saldo 33 juta. Kita pilih PPN. Syaratnya 1/10 N/30. Lalu pertanggalnya kita ganti menjadi 30 November 2024. Lanjut.
kita cari nama filenya dulu, kita simpan di dokumen, kita pilih Excel untuk tipe filenya. Kita pilih data hutang ke vendor, lalu ambil data. Seperti biasa, kita hapus kolom paling atas. Lalu kita sesuaikan vendor no pemasok, vendor name, nama pemasok, address 1, alamat 1, address 2, alamat 2, tax address 1, alamat pajak 1, tax address 2, alamat pajak 2, city, kota, provinsi, country, negara, phone number, nomor telepon, fax no facsimile, kontak person, nama kontak, kita pilih kategori barang, lalu ambil data, kita hapus paling atas, lalu kita isi nama kategori, import data, lanjut, lanjut lagi, persediaan, kita isi persediaan barang dagang, penjualan kita isi penjualan barang dagang, retur penjualan kita isi retur penjualan, diskon barang penjualan kita isi potongan penjualan, akun barang pengiriman kita pilih barang terkirim, harga pokok penjualan, retur pembelian, akun biaya, beban lain-lain, akun barang belum ditagih, kita isi penerimaan barang belum tertagih, kita isi penerimaan barang belum tertagih, lanjut, persediaan dalam proses, kita isi persediaan barang dalam proses, selisih akrual, kita isi selisih akrual, expense account, kita isi beban lain-lain, lanjut, Selanjutnya langkah ke-14, kita di sini disuruh memilih mau pakai yang rata-rata atau yang FIFO. Karena di tugas itu tertera kita pakainya yang average atau yang rata, jadi kita klik yang rata-rata, terus habis itu kita lanjut. Untuk yang langkah 15, kita mau import data dari Excel ya teman-teman, buat persediaan. Kita itu klik yang kuning-kuning, habis itu
kita file of tipenya 3D Excel, terus klik yang file tersebut, habis itu ambil data, habis itu kita menghapus untuk item atau nama produk itu, dihapus, yes. Terus kita mengisi definisi kolom. Yang pertama ada item nomor, itu nomor barang. Terus yang selanjutnya ada nama produk, itu deskripsi barang. Terus ada unit, kita isi dengan kuantitas ya teman-teman di sini. Terus habis itu ada harga atau unit, kita isi dengan control quantity. Terus yang selanjutnya ada nilai persediaan, kita isi dengan total biaya. Terus habis itu kita mengisi untuk nilai nama kolom yang dibutuhkan atau yang tipe barangnya ya, yang nilai default. Di sini kita untuk kolom pertama isi persediaan, tipe barangnya, terus tipe persediaannya kita isi barang jadi, habis itu import data. Terus di sini dua terimport ya teman-teman. Terus selanjutnya habis itu kita lanjutkan, terus langkah ke-16 kita lanjut, terus langkah ke-18 kita lanjut juga. Terus di sini kan ada debit sama kreditnya ya teman-teman. Bisa dilihat di situ kita balance atau enggak. Berarti kalau misal kita enggak balance, berarti ada yang salah dalam pengisian nominal, ataupun pas kita masukin file Excelnya, saldo awalnya kita salah, ada yang salah di Excelnya itu, jadi di sini nggak balance. Terus lanjut ya teman-teman. Terus habis itu kita langkah 20 kita lanjut lagi. Terus di sini udah bisa digunakan accurate-nya untuk transaksi-transaksi. Tapi di sini kita lihat dulu apakah benar di laporan neracanya itu udah balance atau belum. Kita cari itu di laporan, terus kita cari di daftar laporan. Terus di sini cari di laporan keuangan, cari neraca konsolidasi ya teman-teman. Kita klik. Habis itu oke. Terus dicari. Ini ternyata kita udah balance ya, berarti nggak ada yang salah dalam pengisian nominal ataupun pas kita ngisi di Excel ya teman-teman. Jadi udah benar semua. Nanti kalau misal sebelum mengisi transaksi, kita harus pastikan dulu bahwa saldo awalnya kita tuh tadi udah benar apa belum gitu. Jadi sekian dari saya. Sekian pemaparan video untuk tugas akhir praktikum akuntansi dari kelompok kami. Bila ada kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.